Hi again everyone, welcome back again and happy Sunday. In this video update kita mau ngomongin soal Bitcoin ya teman-teman sekalian. Tadi kita udah kasih gambaran besar untuk altcoins keseluruhan, kira-kira kayak gimana progresnya. Dan teman-teman sekalian, untuk mengapreciate ya likes button yang kalian share di previous live streaming, I think achieve 1500 likes button lagi. Jadi I think tonight ya, which is hari Minggu, kita bakal adain one live streaming di altcoins analysis buat lanjutan, dan mungkin kita tutup dengan Q&A ya, jadi lebih banyak sesi bertanyanya, dan nanti saya bantu jawabnya teman-teman sekiranya terkait dengan kondisi market, terkait dengan pandangan saya untuk mungkin planning di 2025, atau mungkin berbicara seputar outlook dan lain sebagainya, akan kita coba bahas di situ, tergantung dari pertanyaan teman-teman. So guys, it's just gonna be a quick update. Kita nggak ngomongin fundamentalnya dulu ya, karena dari segi makro, dari segi gambaran pasar keuangan secara keseluruhan, itu udah banyak kita bedah dari live streaming, dari previous video update. So saya bakal a bit chill ya. Tadi saya ada ngeliat video dari Alessio Rastani ya. Saya pikir ini ada satu referensi yang cukup menarik ya. Jadi saya pengen bedah technical analysis pandangan dari dia. So, teman-teman, sebenarnya saya punya satu idea yang setelah saya lihat videonya dia tuh langsung kayak, oh iya ya, I think I have the same point of view ya terkait dengan kondisi market secara keseluruhan. I mean, kalau kita ngecek dari perspektif Elliott Wave Count, memang saya percaya bahwa proses yang terjadi sebelumnya di sini kan adalah wave 4 ya. Saya ada analisisnya sih, tapi udah lupa teman-teman ya. Lama, maksudnya saking lamanya saya nggak pakai Elliott Wave gitu, karena to be honest, ketika pakai Elliott Wave itu everyone ya expecting kalau kita tuh punya projection kayak potential target itu ada di mana. Meanwhile, saya recently kalaupun pakai Elliott Wave itu lebih kepada untuk mencari titik di mana kita berada sih jatuhnya gitu ya. Dan saya believe kalau ini wave count yang udah saya buat sejak lama, terakhir saya post itu harusnya di apa namanya itu, saya bilang, saya sampai lupa ya, my Bitcoin roadmap ya, roadmap, coba ini dia teman-teman ya, my roadmap on Bitcoin, nggak keluar ya. Oh, ini jangan-jangan part 2 dan Bitcoin roadmap ya, pokoknya inilah teman-teman ya. Total ada 23 video Bitcoin roadmap, lebih kurangnya saya udah post cukup lama. Terakhir saya post itu kalau kalian cek itu tanggalnya adalah 10 Juli ya 2023, berhubungan dengan Bitcoin yang technically masih ada roadmapnya ya, saya pakai di situ. Tapi kalau misalkan di playlistnya saya yakin ada lebih dari 17 roadmap sih, tapi nggak tahu ya teman-teman ya, mungkin nanti kalau misalkan ada kesempatan saya mau coba update ya, karena saya ingat saya terakhir kita update-nya bahkan bukan lewat video tapi lewat live streaming. Jadi saya ngebedah secara langsung biar teman-teman punya gambaran, dan technically wave count-nya masih ada di chart yang ini ya. Tadi saya ngecek gitu kan, kayak di mana ya saya pernah bikin analisisnya ya. Ini yang lama banget dari wave count yang di tahun 2022. Kalau teman-teman mau ngecek, kalian mampir aja ke YouTube channel saya, di bagian homepage itu ada recap analysis Bitcoin 2022, itu dibedah tuh satu persatu tuh kalau teman-teman ngecek ya pada saat itu. Jadi kayak apa aja analisisnya, wave count-nya gimana, itu ada di situ pada saat itu. Dan kemudian overall I think we are on track ya for possible kejar ke wave 5. Dan wave 5 yang saat ini kita ngelihat ya, saya pikir adalah momen rally Bitcoin for penutupan ya di bull run atau di bull cycle kali ini. Dan itu artinya sebenarnya ya, kalau misalkan acuannya Elliott Wave, harusnya kan di internalnya itu kita bisa bilang ada wave 1, 2, 3, kemudian perhaps ini 4-nya baru nanti finishing 5 gitu kan. Jadi kayak sisa waktu kita tuh sebenarnya udah nggak terlalu lama kalau acuannya based on Elliott Wave. Dan tadi waktu nge-review videonya saya lihat, oh iya benar juga ya. I mean, this is the thing yang kita harus consider, dimana kalau overall ini adalah wave 4, it means ini adalah wave 5. Dan proses pada wave 5 itu harusnya kan 5 wave count ya, dalam artian naik impulse, kemudian dia
masuk ke dalam fase major correction yang gede banget teman-teman. Itu artinya fase major correction ABC-nya itu bisa, mungkin Bitcoin bisa back to I don't know ya, maybe 50, mungkin 40.000 ya, but I think depend on condition ya. Karena sebenarnya kalau mau ngebahas apa yang bisa jadi trigger ya, salah satunya adalah keputusannya The Fed ya dalam mempertahankan suku bunga tetap tinggi. Walaupun dari segi GDP growth-nya masih oke, tapi kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan besar yang collapse sekalipun, at the end resesi ekonomi tidak terhindarkan gitu. Pasti akan tetap bisa menyebabkan yang namanya market crash juga. Dan when market crash, I think ya even Bitcoin sekalipun juga, walaupun ya dibeli terus sama ETF, pasti kliennya ada FOMO dan pasti kliennya ada fear juga gitu kan. Jadi when it happen ya it's gonna happen fast gitu. I mean ya itulah kenapa kita di sini selalu memberikan update kayak almost every day supaya teman-teman juga ada persiapan ya in case besar kayak gitu terjadi, Anda tahu harus lakukan apa, and hopefully teman-teman udah tahu exitnya di mana gitu ya. And I think guys, kalau misalnya kita cek dari perspektif time frame daily-nya, yang jadi kesulitan saya ya dalam mengidentifikasi ini itu sebenarnya adalah swing yang berlangsung pada Bitcoin itu relatively strong. Dan kalau kalian lihat ini kan proses di mana dia mengalami retracement aja gitu kan. Mengalami slightly pullback, bukan retracement major gitu. Jadi kalau kita lihat major retracement-nya itu adanya di sini. Satu ya, ABC, kemudian dia rally, naik lagi, pullback, rally, pullback, rally, pullback. And I think ya this one termasuk lah ya, rally, pullback. And then dia rally lagi, baru kemudian di sini ada potential retracement gitu. Sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan harusnya based on wave count-nya seperti ini. Ini 1, ini 2. And then this is the third rally, dan possible wave 4 itu sedang dalam pembentukan, dan the last rally either itu sampai Maret atau mungkin April atau mungkin bla bla bla. That's gonna be the final run gitu loh teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat ya either di sini jadinya nanti gimana saya nggak tahu teman-teman, karena wave 4 itu paling kompleks biasanya, bisa jadi dalam bentuk I don't know ya, maybe forming some kind of falling wedge. Jadi dia falling wedge itu kayak 1, 2, 3, 4, 5 baru dia mantul, atau mungkin dia ngebentuk irregular expanded ABC, jadi kayak A, B, and then fake out C, baru dia naik, atau mungkin malah jadi running flat, ya kayak begini, terus dia naik, dan masih banyak lagi berbagai tipe yang bisa terbentuk pada wave 4, karena faktanya kalau kita lihat di sini pergerakannya, ini wave 4 major ya, kalau kita bilang teman-teman, ini prosesnya lumayan rumit kali ya, di sini kita bisa bilang membentuk semacam 5 wave correction dalam sebuah pola yang dinamakan dengan descending broadening wedge pattern before finally dia create 1-2 and then dia rally for the third wave. Dan kalau kita zoom out, itulah kenapa kita bisa katakan wave 4 itu selalu kompleks atau biasanya terlalu lack of progression. Ya karena memang seperti itu karakteristiknya based on Elliott wave-nya sendiri yang ngeluarin teorinya teman-teman. Jadi di sini 3, di sini 4, and perhaps this is gonna be the 5th wave. Dan untuk ngejar ke 5th wave ada cara buat mengukurnya, yaitu gunakan Fibonacci extension dari 1, kemudian kamu tarik ke retracement-nya di wave 4 dengan potential target paling mentok itu adalah di 1272 sampai 1618. Ini kalau misalkan chartnya logarithmic ya, artinya lebih optimis. Biasanya kalau kita ganti chartnya yang tidak logarithmic, jadi aneh bentukannya kayak begini. That's why I think I need to unchecklist juga di sini sih. Sebentar ya teman-teman ya. Saya belum unchecklist, harusnya begini. Nah, lebih kurangnya baru kemudian kita ganti kayak gini. Ya tetap aneh ya guys ya. Oke, at the end gini guys, cara ngitungnya ya, kenapa bisa jadi 1272? Satunya itu, ini adalah rally yang berlangsung pada wave 1. Jadi biar teman-teman ngerti, bisa dia berlangsung kayak gini. Kalau saya bawa ke atas, nah ini pas tuh, ya. Pas teman-teman sekalian. Memang kalau kita lihat dari segi value-nya beda. Karena kalau dari value dari sini naik ke sini itu 15.000. Tapi kalau dari sini dia naik ke sini itu 50.000. Cuma kalau dari segi percentage itu sama.
Tuh, ya, kamu bisa cek dari segi percentage itu sama-sama 100% rally-nya. Sehingga saya pikir dengan kondisinya Bitcoin yang kita tahu sebagai aset dia cenderung very very volatile ya, dan kita tahu activity-nya juga nggak santai gitu teman-teman sekalian. Saya rasa ini adalah hal yang wajar aja. Oke, kita katakan wajar gitu. Mungkin Elliott Wave-nya juga kalau misalkan bisa dimodifikasi, akan dimodifikasi teman-teman. Nah, bedanya kalau misalkan kita tadi gunakan seperti itu artinya make sense, karena tidak lebih panjang daripada Wave 3. Ya, Wave 3 sejatinya lebih impulsif daripada Wave 1 dan 5, plus sebenarnya tidak lebih pendek. Oke, dan biasanya lebih panjang. Jadi orang bisa mengartikan seperti itu ya. Ada yang bilang kayak Wave 3 tuh harus lebih panjang daripada Wave 1 dan 5. Sebenarnya kalau kita lihat dari kata tata bahasanya teman-teman ya, intinya tidak lebih pendek. It means ya berarti bisa sama panjang gitu kan ibaratnya. Dan kalau misalkan kita lebih optimis, kita pakai Wave 3-nya, artinya itu rally pada si Wave 5 itu sejauh-jauhnya bisa sampai $145,000 or maybe around $150,000. Can we achieve that level? Ya, that's the biggest question yang kita punya saat ini teman-teman sekalian. Tapi kan banyak banget yang optimis ya, kayak cycle kali ini beda dengan ETF and bla 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 bla. Permasalahannya adalah kalau kita ngomongin seperti itu, cycle sebelumnya juga orang bilang kayak gitu. Cycle kali ini beda ya, bakalan lebih panjang daripada cycle sebelumnya karena ini adalah bull extended cycle and bla 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 gitu. Orang pada percaya sama plan B and at the end ternyata dikecewakan ya, dalam artian analisisnya meleset lah, kita bisa bilang kayak gitu. Nah, kemudian yang tadi saya bilang ya, based on Alessio Rastani, dia punya point of view, ini menarik ya teman-teman sekalian. Jadi dia coba hubungkan line chart, bukan line chart ya, I mean line dari previous high point, which means harusnya Bitcoin rejected dari sini dan dia harusnya turun, tapi ternyata yang terjadi adalah Bitcoin mampu claim area tersebut. And technically sekarang prosesnya adalah dia sedang dalam tahap retest. Jadi kalau kita lihat dia dalam tahap retest, Bitcoin harus pertahankan trendline ini at all cost. Kira-kira begitu. But in case dia breakdown, apa yang kita bisa expect teman-teman sekalian? Kamu bisa cek di sini bahwa terdapat fair value gap. Ya, kalau ini udah di luar Alessio nih ya. Kita udah dapat fair value gap di sini, and technically kalau misalkan di situ kita katakan dengan fair value gap, ya sebenarnya kita bisa asumsikan kalau kita ambil nilai tengahnya gitu ya, misalkan dari level ini ke level ini. Kemudian saya bawa ke samping, saya munculkan let's say OB perhaps, and saya tambahin 50%-nya ya, kira-kira di sini. Nah, jadi between 73,600 atau 73.600 ke 89.000 alias 90.000 lah kalau kita bulatkan, itu adalah area yang memiliki gap pergerakan yang sangat impulsif, diakibatkan oleh para pembeli yang super FOMO. Jadi terjadi hanya dalam waktu 3 minggu, kita menciptakan rally yang sangat impulsif dan gap itu tercipta. So, kalau misalkan let's say Bitcoin cannot maintain di atas trendline, at least kita bisa antisipasi drop up to $73,500 ya. Kira-kira kenapa di level tersebut ya, sebenarnya gampang aja sih. Kalau kamu cek di previous movement-nya juga memang di level tersebut adalah previous resistance-nya gitu. Lalu apakah ini artinya mimpi buruk gitu kan buat para pelaku pasar? Ya mungkin buat altcoins-nya iya. Ya bakal banyak orang kecewa gitu kan. Paling tidak altcoins masih bisa tergerus itu dia turun teman-teman sekalian. Tapi buat Bitcoin-nya actually biasa aja. Ya. Dan memang seperti yang saya sampaikan berkali-kali ya teman-teman sekalian, take profit partial adalah hal yang mungkin teman-teman perlu pertimbangkan gitu. I mean kalau misalnya kalian cek chartnya H-bar for example, dengan dia sudah rally begitu impulsifnya, lalu kamu tanya ya apakah ini menarik untuk serok di bawah? I don't think it's di bawah ya, ini lebih ke di atas gitu loh. Kalau kamu balik chartnya baru kamu bisa bilang itu di bawah gitu kan. Nah ya kalau kayak gini, psychology kamu mungkin nggak akan mengatakan kalau oke, gue saatnya serok H-bar nih, enggak. Mungkin banyak orang malah lebih ketakut. Tapi sekarang dengan harganya naik tinggi seperti ini, ada orang nanya ke saya, ini oke nggak untuk diserok? Of course, sangat tidak oke. Justru kalau kamu udah punya barang dari bawah, kenapa nggak kamu pertimbangkan udah mulai take profit parsial atau mungkin close sebagian
ya spotnya kamu gitu loh, yang kamu beli dari si H-bar. Mungkin kamu akumulasi di tengah-tengah di kisaran 0,06, up ke sini aja tuh udah 400% gitu. Ini udah 4x teman-teman. So you need to take profit partial. That's the thing yang harusnya dilakukan, karena saya sudah sampaikan berkali-kali dari video-video sebelumnya, live sebelumnya, tahun depan tuh udah uncertainty sebetulnya sih kalau saya bisa bilang gitu ya. Dengan perubahan kebijakan atau perubahan statementnya Jerome Powell dan FOMC pada pertemuan terakhir lewat economic projectionnya, itu sangat mungkin meningkatkan ketidakpastian di 2025 mendatang. Nanti tergantung mereka mau react dari mana. Apakah dari inflation-nya, atau dari GDP-nya, atau dari penganggurannya. Ini udah semakin ngambang, teman-teman. So, by the time kita menyadari hal tersebut, in case something wrong terjadi, let's say pada SEP di bulan Maret, bakal jadi concern besar gitu loh. Jadi, teman-teman jangan sampai kamu punya barang, ditahan terus, dan akhirnya kamu kebawa sampai next cycle, dan itu bakal panjang banget nunggunya. Ya mungkin kamu bisa hibur diri kayak ya namanya juga investment, ya bener juga sih, tapi ya kalau ada kesempatan untuk exit gitu kan lebih awal, kenapa enggak gitu. So buat saya, pandangan saya gini guys ya, overall I think market still bullish, Bitcoin still bullish, tidak bisa dibantah ya. Dalam konteks di sini kamu lihat secara trend, we are still bullish ya. If we have a retracement atau pullback, biar gimana pun itu wajar, dan seperti yang tadi saya sudah jelaskan lewat wave crown-nya, actually kalau misalkan memang kita terjadi koreksi sekalipun ya, saya anggap itu adalah possible untuk wave 4, for the last run wave 5. Nah di momen ini nanti berlangsung, mungkin kita udah nggak punya waktu panjang gitu ya. I mean, ya kita harus punya persiapan untuk bener-bener exit plan yang proper, sehingga teman-teman jangan sampai barangnya itu kesangkut banyak gitu. Kalau misalkan bisa diselamatkan ya, walaupun nggak semua gitu kan, tapi setidaknya minimal ya bisa diselamatin lah. Minimal kayak gitu guys ya. So, yeah, that's the idea for Bitcoin I think. Dan overallnya, ya saya percaya sih kalau ngelihat progress kayak sekarang ini, ya saya pikir market can still be bullish gitu. Ya, ini cuma tinggal masalah, mudah-mudahan koreksinya tidak berlangsung dalam progres yang sangat-sangat agresif dan bisa ditoleransi lah oleh para pelaku pasar, sehingga tidak terjadi massive fear, tapi fear aja cukup gitu loh. I mean, dengan kondisinya mungkin nanti ada banyak likuidasi, atau mungkin ada, kita bisa bilang kayak satu fase kapitulasi gitu ya. Yang paling menarik sih kalau misalkan memang kapitulasinya berlangsung untuk beberapa waktu, itu biasanya lebih painful karena tersayat pelan-pelan gitu ya. Jadi kayak sakit gitu loh. Dia nggak penggal sekaligus, tapi dia pelan-pelan disayat ya, dicongkel pelan-pelan gitu teman-teman sekalian. Jadi weak hand, paper hand itu bakal lepas barang dan akhirnya jualan, tapi dia nggak sadar gitu loh. Ketika dia jual itu sebenarnya bukan waktunya jualan, justru malah harusnya mempertimbangkan range area tersebut sebagai momen dia untuk akumulasi, sehingga nanti pada saat marketnya rally, dia punya average price yang bagus, dia bisa exit lebih awal. Itu sebenarnya kan yang harus dipertimbangkan gitu loh sama teman-teman. Jadi idenya adalah gimana caranya kamu ngebawa average price kamu dari atas ke bawah gitu. Itu aja gitu. Jadi kalau misalkan dikasih harga discount, makanya ya kalau misalkan ada bilang, ya pengen serok sih kok tapi udah nggak ada cash. Masalahnya kenapa kamu bisa nggak ada cash ketika marketnya terakhir itu berada di dalam harga yang relatif masih tinggi gitu. Jadi kan bingung gitu kan, kenapa kamu bisa habis cash di sini? Nah itu kan berarti FOMO. Kenapa belinya di atas? Kenapa nggak spare cash justru untuk beli kalau misalkan kondisi begini terjadi? Nah jadi kamu bisa mendapatkan range price yang murah supaya belinya itu dapat barang lebih banyak gitu kan, sehingga nanti ya by the time marketnya start rally, let's say udah dapat ya mungkin 2x 3x aja, teman-teman udah bisa start bersyukur dulu. Itu yang paling penting, nomor satu. Dan yang kedua adalah dijual. Jadi bukan cuma di take screenshot, tapi juga direalisasikan, kira-kira begitu ya. Dari quick update jadi panjang ya teman-teman, karena ada wajangannya. Tapi ya at the end, kalau saya lihat sekilas, this is what happened yang kita harus consider teman-teman. Tidak bisa dipungkiri faktanya Bitcoin on the lower time frame perspective gitu ya. Ini terakhir saya ada analisis, ternyata cuma mentok di 107 ya, nggak sampai 1110, nggak sampai 110 maksudnya. Dan kemudian karena Bitcoin technically having a potential reversal di sini dengan dia close by body candle, walaupun dia langsung mantul gitu ya. Nah, tetap tidak bisa
tidak bisa dipungkiri guys, kalau the overall idea dari atas ke bawah ini ya seller still maintaining their momentum gitu kan. Kalau kita lihat di sini ini kan sempat ada consolidation, and then dia going down, and then dia start rebound, and then dia start creating slightly higher high, kemudian dia pull back gitu. Nah, saya kepikiran ya, ini kalau keseluruhan ya saya bisa anggap ini adalah part of retracement dari pergerakan ini gitu. This is our swing on Bitcoin technically. Jadi 50%-nya itu pas di $100,000. Kalau kamu mau tambah Fibo 0,62 sebagai golden ratio-nya, itu kebetulan confluence juga dengan previous order block. Ya, kita bisa mark up seperti ini. Estimasinya atau bayangannya kayak gini guys, dan saya hapus dulu 0,62-nya. Nah, lebih kurangnya begitu. Jadi kalau kita lihat ini pertimbangan saya aja ya. Internalnya sih, memang kita di sini telah mengalami shift, but I think this could be just the inducement. Dan nanti kita ngelihat nih di sini posisinya ya. Ini jangan bingung teman-teman ya. Jadi kalau kita ngelihat kan inducement itu technically reversal nih di lower time frame. Jadi kayak 30 menit, 15 menit kamu bisa lihat kalau buyersnya itu lagi berusaha take control gitu kan. Ini kesannya kayak kita, wah ini udah mulai bullish trend nih. Tapi di lower time frame doang, artinya kalau dia naik dalam keadaan poco-poco, sulit gitu naiknya, tapi dia ketahan dan mengalami rejection dari area tersebut yang saya marking di kisaran 101, itu nggak heran. Karena itu artinya, on the daily perspective, yang kita lihat itu technically seperti ini guys. Ya, misalnya contoh, ini 103 gitu ya, saya nggak tahu sih bisa sampai situ atau enggak, cuman kalau nyampe pun, it just, ya, ini bisa dikonsider sebagai apa? Potential just a retest gitu loh. I mean, if you are using trend line dari sini ke sini, gambarannya, nah, kamu bisa lihat apa yang terjadi? Probably it's just a retest ya, terhadap trend line tersebut, and can perform a bit lower low, jadi jatuhnya sama kayak waktu kejadian di bulan Januari gitu kan. Kita bisa ngelihat progresnya more or less nanti kayak gini. Nah, before dia bener-bener reversal, tapi on the daily time frame, bukan cuman time frame 30 menit yang kecil begini gitu. Ya, itu sebenarnya sih pandangan saya gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau bilang, Vin, bisa nggak ngeliat Bitcoin lebih rendah dari level ini? I think so, ya. Bisa, teman-teman. Dan, of course, itu bakal ngasih pressure ke altcoins juga, gitu ya. Walaupun altcoins ada potensial dia naik untuk jangka waktu pendek, ya tetap consideration atau concernnya di situ ya, karena kalau kita lihat Bitcoin dominance juga dia mantul lagi, naik lagi teman-teman ya, belum sepenuhnya oke. Ya, we still have 59% sih lagi di retest, tapi bayangan saya nanti sama kayak yang tadi di Bitcoin gitu. Kalau Bitcoinnya posisinya begini, Bitcoin dominance-nya juga more or less kan kayak gini. Nah, itu bakal kasih kesempatan tuh ya untuk odds-nya mungkin perform gitu kan, tapi tergantung nanti Bitcoinnya kayak gimana. Ya, lebih kurang kayak gitu teman-teman ya. Condition market bisa dibilang emang ada indikasi untuk dia having a pullback. I think this is not a strong reversal gitu ya. Dalam artian, oke, kita udah selesai, bulurannya udah selesai guys, pestanya udah beres gitu. Kalau menurut saya sih ini masih jauh dari kata-kata itu. Karena at the end kalau kamu connectin trend line kayak gini aja, ya I think we are still good ya. I mean we are still good ya actually. Ya, kira-kira begitu guys ya. Semoga bisa dimengerti dari apa yang saya coba jelaskan teman-teman. Mungkin bahasa yang sulit diterima atau sulit dipahami, nanti teman-teman bisa tanyakan kembali ya, mungkin lewat kolom komen. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa mengerti dari apa yang saya jelaskan, don't forget to hit the like button. Itu aja guys. So God bless to everyone, have a nice weekend and happy Sunday guys. God bless, bye bye.